Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, apa saja yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama ada pengertian interaksi sosial, kemudian syarat, kemudian faktor, ciri-ciri, bentuk, jenis, dan pengaruh interaksi sosial dalam pembentukan lembaga sosial. Nah, yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial, yaitu menurut Sarjono Sukanto, interaksi sosial merupakan proses sosial mengenai ciri-ciri berhubung dapat dilihat jika individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan topik sistem dan hubungan sosial. Nah, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial yang dilakukan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Kemudian untuk syaratnya ada dua, apa saja, yaitu komunikasi dan kontak sosial, di mana komunikasi ini memiliki unsur, yaitu yang pertama ada pesan, komunikan, efek, media, dan komunikator. Kemudian ada kontak sosial. Kontak sosial ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada kontak sosial primer atau kontak sosial yang dilakukan secara langsung. Kemudian ada kontak sosial sekunder, merupakan kontak sosial yang dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan media, seperti contohnya menggunakan media telepon ataupun handphone. Kemudian ada kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Tentu saja kalau positif itu mengarah ke hal yang positif, kemudian yang negatif itu mengarah ke yang negatif. Kemudian ada faktor terjadi sosial itu ada 6. Yang pertama yaitu ada imitasi, tindakan meniru orang lain baik sikap, tingkah laku ataupun fisik. Contohnya seorang anak kecil yang menirukan tingkah laku ayahnya ataupun ibunya. Nah, imitasi ini adalah meniru yang tidak sempurna, jadi masih tiru-tiruan. Kemudian yang kedua adalah sugesti, pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sehingga terjadi proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan tersebut tanpa berpikir panjang. Contohnya adalah seorang calon gubernur melakukan kampanye untuk meyakinkan rakyatnya untuk memilih dirinya. Nah, itu contoh dari sugesti. Kemudian identifikasi, kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan lain, utamanya orang yang diidolakan. Contohnya saat kita sangat mengidolakan artis atau penyanyi, ya ia akan menirukan gayanya, gaya berpakaian, gaya rambut ataupun gaya foto ataupun yang lainnya. Kemudian ada simpati, proses seorang merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahami situasi orang lain. Contohnya di saat teman kita sedang berduka, sedang ditinggalkan orang tuanya, nah kita merasakan ibanya atau ikut memberikan bela sungkawa, itu contoh dari simpati. Kemudian empati, kemampuan membayangkan apa yang dirasakan orang lain dan kemudian menimbulkan reaksi berupa tindakan. Contoh dari empati ini seperti baru-baru ini Indonesia telah mendapatkan berita duka, yaitu di NTT sedang mengalami musibah bencana alam. Nah, nanti akan ada kelompok ataupun mahasiswa sedang menggalang dana atau menggalang donasi untuk membantu saudara kita yang ada di NTT. Nah, itu merupakan contoh dari empati. Kemudian motivasi, memberikan pengaruh kepada orang lain namun tetap dapat diterima secara kritis, rasional, dan tanggung jawab. Motivasinya contohnya saat guru memberikan motivasi kepada siswa untuk rajin belajar untuk masa depan. Kemudian ciri-ciri dari interaksi sosial itu ada 4 ya. Ada jumlah pelaku lebih dari 1, tidak mungkin interaksi sosial itu sendiri. Kemudian yaitu adanya komunikasi menggunakan simbol tertentu. Kemudian memiliki konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Kemudian adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, tentu saja setiap interaksi sosial itu memiliki tujuan tertentu atau tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan komunikasi, gitu ya. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, ini cukup banyak untuk materi yang bentuk-bentuk interaksi sosial. Tapi tenang saja, nanti akan ada game khusus untuk materi ini. Nah, ibu jelaskan terlebih dahulu, yaitu ada bentuk interaksi sosial yang asosiatif atau proses sosial atau proses interaksi sosial asosiatif. Kemudian ini dibagi menjadi 4, yaitu ada kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Kerjasama ini
ini dibagi menjadi 5, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Sedangkan akomodasi ini adalah penyelesaian permasalahan. Nah, ini dibagi lagi menjadi subbab, yaitu ada koersi, kompromi, mediasi, arbitrasi, adjudikasi, toleransi, dan konsiliasi. Kemudian ada disosiatif, ini mengarah ke perpecahan. Sedangkan tadi kan mengarah ke kesatuan. Sedangkan yang kedua yaitu mengarah ke perpecahan, yaitu dibagi lagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Kompetisi ini dibagi menjadi 2, yaitu pribadi dan kelompok. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis interaksi sosial. Nah, yaitu yang pertama ada antar kelompok. Nah, seperti sekarang sedang berdiskusi, yaitu kelompok 1 berinteraksi dengan kelompok 2, saling bertukar informasi. Kemudian individu dengan individu, contohnya Tina dan Tona sedang melakukan interaksi, yaitu tujuannya belajar matematika atau belajar PS. Kemudian yang ketiga adalah kelompok dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Contohnya saat ini, saat pembelajaran seperti ini kita juga melakukan interaksi sosial, yaitu saya sebagai individu dan kalian sebagai kelompok. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang pengaruh interaksi sosial dalam pembentukan lembaga sosial. Nah, di sini ada bagan yaitu makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Ini maksudnya yaitu manusia atau masyarakat merupakan makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Ini tidak terpisahkan. Nah, norma dan nilai. Kemudian timbullah lagi lembaga sosial. Jadi dapat dikatakan dengan adanya interaksi sosial maka akan terbentuknya lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini muncul karena kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks. Contohnya, kalian dititipkan di sekolah itu akibat dari interaksi sosial, karena kalian itu memiliki keterbatasan waktu, pikiran, dan tenaga, sehingga di masyarakat itu dibentuklah lembaga pendidikan. Untuk apa? Untuk mewadahi kalian untuk mendapatkan ilmu. Nah, di sini nanti akan terbentuk ya seperti saya sebagai guru dan kalian sebagai murid, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi tentang interaksi sosial. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.